Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini sebelum mulai gue mau cerita sedikit lah. Kita mencoba untuk sedikit kritis ya. Kalian sadar gak? Akhir-akhir ini ya, setelah kita telusuri ternyata banyak banget loh anomali-anomali yang ada di negara kita ini. Ya, kita sebut saja salah satu contohnya si Denny Indrayana. Kok bisa gitu loh, ada orang yang statusnya bahkan masih tersangka itu bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, bahkan ya sampai mengikuti pemilu itu. Gokil gak tuh? Dan yang lebih lucunya lagi, kok ada aja gitu loh partai yang mau mengusungnya. Masa iya nggak tahu kontroversi orang yang diusung kan? Padahal kita tahu loh iklannya dulu. Gelengkan kepala, katakan tidak kepada korupsi. Malah merekrut tersangka korupsi. Gimana tuh ceritanya? Damn, bro. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalian tahu nggak? Ternyata yang satu ini pernah loh menggunakannya untuk menggugat KPU. Gila gak tuh? Jujur lucu sih. Mungkin niat gerombolan ini ya ingin menjatuhkan Pak Jokowi sekaligus mencari nama ya dengan harapan bisa mencalonkan lagi di 2029. Malah berujung membuka aib sendiri, bahkan sampai ke partai-partainya sendiri. Pokoknya dari semua tuduhan mereka itu, mulai dari masalah Potoh Dumatno, begitu juga kemarin masalah Embors, masalah watermark, dan terus lagi masalah apa itu Gathaj Adam kemarin, masalah security index, dan yang terakhir ya masalah MKDU, nilai mata kuliah umum, semuanya terbantahkan satu persatu. Maksud saya itu sudahlah, jujur, rakyat sekarang ya sudah cerdas, dan ya boleh dibilang ya rakyat sekarang ya mungkin pengen muntah melihat atraksi konyol kalian. Ya bagaimana tidak seperti siang tadi, malah mangkir di persidangan. Tapi ya kita paham lah, memang gerombolan ini memang seperti itu dari tahun lalu. Gerombolan ini juga mangkir loh dari panggilan Polda Metro Jaya dengan alasan ya katanya ingin merayakan HUT RI. Tapi jujur sih gue curiga, pengacaranya yang lain hadir semua, sedangkan si Dokter Tipa ini malah telat. Atau jangan-jangan ya memang sengaja disembunyikan oleh pengacaranya. Ini siapa lagi kalau bukan kan yang itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena beberapa dari yang sudah kita jalani 4 kali sidang, pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur, dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan ya. Nah, dengar tadi kan, kalau mereka tidak melakukan perlawanan berarti mereka membiarkan cacat prosedur itu berjalan. Jadi paham mengapa si Dokter Tipa itu ya pura-pura telat, kita sebut saja mangkir. Sudah tahu kan, memang itu bagian dari strategi mereka kan. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Tidak ada satupun pasal dalam KUHP yang mengatur bahwa pra-peradilan yang diatur dalam dari mulai pasal 158 sampai pasal 164 KUHP yang baru, nggak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa dengan diajukan permohonan pra-peradilan maka pokok perkara gugur. Nggak ada kayak begitu ya. Jadi ini sesuatu yang Tuh dengar Bu, ini pengacara Roy Suryo loh, rekan kalian sendiri yang bilang. lagi-lagi ini sesuatu yang baru gitu ya. Nah, saya tertarik untuk mengatakan bahwa hari ini di sidangnya Bu Tifa itu justru inilah yang pertama dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, bahwa seseorang yang kemudian didakwa ya, dan termohonnya ataupun penuntut umumnya, kemudian termohonnya juga penuntut umum, itu secara bersamaan dilaksanakan 2 persidangan, yaitu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa permohonan dari Bu Tifa terkait dengan pra-peradilan, dan pada saat yang bersamaan paralel itu juga adalah sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pertama kali loh. Tidak pernah ada dalam sejarah penegakan hukum kita seseorang bisa menghadapi 2 persidangan dalam waktu yang bersamaan. Salahnya siapa? Bukan salah undang-undang, salah yang menerapkan hukum. Salahnya di mana? Salahnya adalah jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena kemarin pada saat sidang pra-peradilannya Bu Tifa, kan jaksa hadir. Kalau jaksa hadir berarti jaksa mengakui permohonan pra-peradilan itu. Tetapi yang kami tahu berdasarkan komunikasi. Tapi selepas dari kontroversi itu yang jelas pihak pengacara Roy Suryo itu mengakui bahwa pokok perkara Roy Suryo, Ibu Dokter Tipa itu gak gugur. Nah itu tuh intinya tuh. Kasih dengan tim kuasa hukumnya Bu Tifa,
sore harinya sudah diberikan relas, yaitu surat panggilan. Loh, jaksa penuntut umum baru menjadi termohon dalam permohonan pra-peradilan, tetapi pada saat yang bersamaan dia memaksakan pemeriksaan pokok perkara. Seharusnya aparat penegak hukum, kalau kita mau bicara dari sisi KUHAP ya itu harusnya menunda dulu, nunggu sampai putusan pra-peradilannya selesai. Kecuali yang kemarin kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum, mengatakan langsung atau membuat surat atau tidak hadir. Kalau dia tidak hadir, berarti dia tidak mengakui permohonan pra-peradilan tersebut. Oke, Anda Bang Rifai melihatnya seperti apa, Bang Rifai? Tadi dikatakan bahwa pra-peradilan ini tidak akan menggugurkan sidang pokok perkara ya? Saya sepakat, tapi kan berbeda untuk yang kuasa hukum Butiva, karena mengajukan pra-peradilan yang isinya justru ingin menghentikan perkara pokok. Salah satunya merasa bahwa digulirkannya perkara pokok ini merupakan kekeliruan jaksa karena dianggap seharusnya banding, bukan memperbaiki dakwaan. Ya, kembali lagi ini kan berarti kan ada beda-beda pandangan juga sesama penasihat hukum. Tapi saya sepakat. Tapi Anda menantikan sekali ya, tapi sidang pokok perkara. Kalau saya sih melihat kembali lagi, saya tetap konsisten dengan tadi ya pasal 163 bahwa, dan menurut saya ini harus ditegakkan gitu ya, bahwa artinya semua upaya pra-peradilan terhenti pada saat perkara itu sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Ini yang saya sangat harapkan, karena jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain ya, terutama kejahatan-kejahatan extraordinary ya. Dan untuk itu saya sangat mengharapkan hakim-hakim segera bersikap. Saya terima kasih di perkara Butiva, hakim sudah mulai menggulirkan perkara, dan mudah-mudahan ini juga nanti akan berdampak di perkara-perkara dan perkara yang lainnya, karena kembali lagi itu yang paling ideal. Tetap kami hormat dulu pra-peradilan, tapi ajukanlah di masa penyidikan atau penuntutan. Pada saat masuk ke persidangan, percaya akan lebih banyak problemnya dibanding manfaatnya. Nah, tuh dengar kan, jadi nggak merusak tatanan hukum, bukan mempermainkan hukum. Tapi di balik itu tadi jujur, gua salut loh dengan Bang Boncel kan. Ini pokoknya ya, kali ini cerdasan Bang Boncel lah ketimbang si Rifli Harun. Nama baik dan fitnah ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Otaknya Jokowi ya. Mulai dari otak depan ya, prefrontal cortex namanya, yang depan ini yang memproduksi dan memuat memori primer maupun sekunder, yaitu memori jangka pendek maupun memori literal yang dipelajari, maupun otak bagian dalam yang namanya hipokampus ya. Hipokampus itu adalah otak yang memuat memori tersier. Nah, termasuk diantaranya adalah riwayat pendidikan, di mana dia KKN, di mana dia kos. Ya, itu adalah memori yang bersifat menetap. Ya. Nah, ini saya berikan ilmu di sini agar apa? Agar semua orang bisa mempelajari otaknya Jokowi. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Tifa yang melakukan penelitian, tapi semuanya bisa melakukan. Paham kan kenapa ibu ini kena ya pencemaran nama baik lagi kan. Lagian ya emang bisa gitu dokter meneliti tanpa pasiennya ada gitu, tanpa hadir pasiennya gitu, meneliti jarak jauh. Jadi maksud gua tuh gini, wajar kalau dijuluki ya ahli spirituality kan. Penelitian, melakukan pengajian tentang otak politik, otaknya Jokowi, terutama dalam bagaimana dia menggunakan otaknya untuk 10 tahun menguasai negara ini. Ya, itu kan menarik ya. Ya kan? Perasaan bukan Pak Jokowi sendiri loh yang 10 tahun. Pak SBY, Bu, Pak SBY yuk. Sekalian Bu, diteliti juga tuh otak itu. Orang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun. Itu kan luar biasa. Dan inilah yang membuat saya tertarik untuk membedah otaknya Jokowi menggunakan ilmu ya. Nah, sebagian dari buku Otak Politik Jokowi, sebagian ini sudah saya tuliskan di dalam buku Jokowi's White Paper. Nggak sampai ke ijazah aslinya, nggak perlu. Ya, nggak perlu, nggak ada gunanya ijazah aslinya. Toh itu sama dengan yang sudah kopi-kopi yang lain, tapi justru akan membongkar ya yang namanya yang kemarin disebutkan oleh dari Polda Metro, itu ada pada live-nya di Kompas di menit ke-2:53, yaitu sarjana muda. Jadi bukan ke sarjana. Kita tidak menggiring ke sana kemari, tetapi proses akademik yang sesungguhnya begitu ya. Iya. Karena memang di komentar juga banyak yang bersaksi yang sama, memberikan kesaksian yang sama. Saya juga, Pak Rismon, saya juga lulusan teknik UGM, ada juga yang berkomentar gitu, lulus tahun sekian dan punya program ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Betul. Gitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau saat itu berarti jarang yang
melalui atau mengalami mekanisme drop out itu ya? Jarang sekali karena UGM menganut sistem zero DO. Bahkan ada yang ya saya alami sendiri, teman satu angkatan saya datang ke saya ingin lulus dan Kecuali memang men-DO kan ya? ya kecuali men-DO kan melarikan diri terus nggak pernah ada kabar, ya itu ya jelas DO karena batas waktunya kan 9 tahun. Teman satu angkatan saya sendiri datang ke saya minta dibimbing skripsi, ada 2 kalau nggak salah pada waktu itu. Kemudian ya ayo saya bimbing gitu, terus dia nggak pernah kembali lagi, ya sudah. Akhirnya DO. berjalan ya? Saya pernah membimbing satu skripsi yang kalau saya melihat itu adik kelas saya angkatan 87 itu cuci gudang kalau saya melihat. Dari pas sidang itu ini gimana ya, memang nggak seperti yang lainnya gitu loh, tapi ya udahlah, masa gara-gara skripsi 8 SKS, dulu skripsi 8 SKS mas zaman saya, bukan 4, dulu 8 zaman saya, kalau saya tidak salah ingat, iya 8. Apakah gara-gara SKS 8 SKS kemudian yang 100 lebih itu cuma-cuma tidak dihargai? Udahlah, dengan IP segitu, kalau nggak salah dulu 2,2 loh, dengan IP segitu kan dia bisa wira swasta dan sebagainya, akhirnya lulus. Nah tuh, jadi untuk Roy Suryo yang permasalahkan IP Pak Jokowi, dengar tadi ini dosen UGM loh. Dan masalah apa itu sarjana muda tuh tadi dengar tadi kan, ya memang prosedurnya seperti itu. Pokoknya semuanya terbantah kan deh. Memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan siap. Persoalannya sebetulnya ini kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, Pak. Nah ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun ini. Yang intinya Mereka sendiri loh yang bikin kado. Dia sendiri yang capek. Jujur, ini jujur siapa sih sampai segitunya kan? Demi untuk ijazah Pak Jokowi itu asli bro, hati-hati kalau ngomong. ini kan penegakan hukum, jelas. Kalau memang itu Jokowi memang punya jasa asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga, tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan siap. Tolong tandain bapak ini guys. Tapi janganlah, kasihan lah. Nggak boleh nembak. Pengadilannya nggak boleh nembak. Nggak boleh tunjukkan ijazah palsunya Jokowi. Gitu. Jadi ini hukum jelas. Dokter Tifa menangis, tolong, jangan penjarakan saya. Mohon maafkan saya Pak Jokowi, maafkan saya Pak Jokowi karena saya khilaf. Giliran di penjara, tolong minta maaf. Kemarin fitnah. Satu kata yang cocok buat Dokter Tifa apa guys? Roy Suryo terbukti bohong lagi. Ya, dia nilainya adalah C. Ini C ini. Harusnya nggak lulus ini. Universitas maksudnya MKDU. Tapi jujur sih semuanya terbantahkan. Fitnah dan tuduhan mereka, mulai dari foto Dumatno, begitu juga masalah apa itu yang Gad Haj Adam kemarin, security index terbantahkan lagi. Begitu juga ini masalah MKDU kan juga langsung dibantah mahasiswa. Pokoknya jujur kasihan. MKDU Mata kuliah dasar jadi umum. ini nggak layak lulus. C. Kok Oke. bisa dia lulus gitu loh. Nah, Roy Suryo tadi kan bilang kalau nilai MKDU-nya C, berarti mahasiswa itu nggak lulus. Dan pernyataan Roy Suryo langsung dibantah sama mahasiswa. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia, kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi, bahasa Inggris dan pengantar lah. Itu C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Kesehatan tuh MKDU. Iya. Oke. Gimana pendukungnya Roy Suryo? Udah lihat videonya kan? Terbukti bohong lagi kan junjungan kalian? Orang kayak gitu kok masih ada aja yang percaya. Dan semua pernyataan Roy Suryo itu sudah terbantahkan. Katanya ijazah Pak Jokowi nggak ada embosnya, ternyata ada. Katanya ijazah Pak Jokowi nggak ada watermarknya, ternyata ada. Katanya ijazah Pak Jokowi itu bukan foto asli Pak Jokowi, tapi foto Pak Dumatno. Ternyata juga terbantahkan oleh Pak Dumatno yang mengakui kalau itu bukan foto dirinya. Jadi kalau masih ada yang percaya sama Roy Suryo dan kawan-kawan, nggak punya isi otak mungkin.
Betul. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Di mata para pembencinya, seburuk-buruk manusia yang ada di Indonesia ini, bahkan mungkin seburuk-buruk manusia yang ada di muka bumi ini, hanyalah Pak Jokowi. Mari kita ingat, tuduhan apa yang belum diberikan ke Pak Jokowi, hal buruk apa atau istilah buruk apa yang belum diberikan kepada Pak Jokowi. Dari pembohong, dari penipu, dari koruptor, bodoh, pelongo-pelongo, dan lain sebagainya. Apakah Pak Jokowi jatuh? Tidak. Tapi ingat dong, satu pun dari fitnah dan tuduhan mereka tuh gak ada yang terbukti. Sampai sekarang ini, sampai detik ini. Bahkan Pak Jokowi semakin kuat. Kenapa saya bilang kalian para pembenci dan para terjal-terjal lainnya adalah orang yang paling tidak waras. Bahkan orang yang mungkin tidak memiliki akal sehat. Mungkinkah manusia di bumi ini tidak memiliki sisi baik sedikit pun? Padahal beliau pernah jadi wali kota 2 kali. Kalau memang Pak Jokowi seburuk yang kalian ucapkan, seburuk yang kalian tuduhkan, masa iya rakyat Solo sebodoh-bodoh itu? Tidak mungkin. Beliau pernah jadi gubernur DKI, bahkan jadi presiden Republik Indonesia 2 kali, 2 periode. Kalau memang Pak Jokowi seburuk yang kalian sebutkan, masa iya bisa jadi presiden 2 kali? Emangnya kalian anggap tuh kalian yang paling pintar di dunia ini, sehingga semua orang harus percaya kepada kalian para pembenci Pak Jokowi? Tidak. Orang yang menggunakan akal sehat tidak pernah akan mengikuti cara berpikir kalian. Tidak mungkin orang yang pernah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 kali tidak ada sisi baiknya. Semua hal buruk. Waras nggak? Kalian boleh ngaku pintar, tapi kalian itu tidak waras. Masa iya 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden, tidak ada hal baiknya? Masuk akal? Dan yang lebih lucunya lagi, tanpa mereka sadari, mereka terus menyerang Pak Jokowi ini ya, secara tidak langsung menaikkan elektabilitas Pak Jokowi itu sendiri. Dan yang lebih ngakaknya lagi, mereka heran, kenapa susah sekali padahal mereka sendiri yang mengangkat nama Pak Jokowi. Gitu ya. Salam waras. Sekarang kenapa yang paling berani ngelawan Jokowi itu adalah orang-orang kayak saya dan yang lainnya? Kenapa coba? Nggak ada jabatan. Kalau nggak ada jabatan apa coba? Nggak ada korupsi. Kalau nggak ada korupsi gimana Pak? Nggak bisa dicari-cari kesalahan. Lah kalau punya jabatan, saya bisa katakan nggak ada yang bersih. Walaupun sedikit, kalau dikorek-korek-koreknya ini sama Jokowi kan ngeri juga mereka. Lo ada Partai Nasdem, Surya Paloh berani ngomong nggak sekarang? Udah habis dia. Sekarang kader-kader Nasdem sekarang diambil sama PRI. PDIP coba, dulu hebat begitu, sekarang lawan Jokowi, ya nggak berdaya pula dia. Kalau di Om Tom sendiri paham tuh kehebatan Pak Jokowi Dodo. Jadi sadarlah untuk kalian. kerjai sama orang-orang Jokowi, kalau dia dikejar habis. Saya juga mengatakan saya barang siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat master, saya akan berikan hadiah 100. Inilah namanya cacat segede gajah. Cacatnya sendiri nggak kelihatan, tapi cacat orang yang hanya sebesar semut kelihatan. Ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara atau bicara sebagai politisi atau caleg? Supaya clear. Denny-nya masih ada nggak? Tolong dijawab dulu. Anda bicara sebagai profesor tata negara, sebagai warga, atau sebagai politisi? Ya udah, saya simpulkan. Denny Indrayana tidak bicara sebagai seorang akademisi, apalagi profesor, karena saya malu. Kenapa saya katakan begitu? Tugas seorang akademisi, seorang profesor itu mencerahkan, memberi penerang bagi sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami, kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck,
Tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Ah tuh dengar, ini politisi PDIP, si Sitorus kan. Jadi bukan termol, kan kalian bilang termol lah apa, Sitorus. Bilang seperti itu. Dengar gue baik-baik. Itu sangat berbahaya dan tidak pantas dilakukan seorang intelektual, seorang akademisi. Kalau itu seorang politisi, oke, silakan. Inilah bagian yang namanya kreasi politik. Ya, jadi terus terang saya mohon supaya ya di sini ngomonglah sebagai Denny, bukan sebagai profesor, karena malu-maluin kalau sebagai profesor. Ya, kita tidak akan bicara tentang sesuatu yang kita tidak alami, tidak lihat, tidak punya bukti, tidak klarifikasi, tidak verifikasi. Itu namanya kebenaran setengah kebenaran. Setengah kebenaran bisa jadi fitnah. Setengah kebenaran bisa menjadi sebuah kebiadaban. Ketika kita dengan sesuka hati lalu memframing orang sebagai penjahat, biadab dan seterusnya. Ah, tuh, masa kalian kalah cerdas dengan kader nenek kan? Ah, parah sih. Nah, saya ingin katakan begini. Yang pertama, mau mempengaruhi jumlah pasangan calon presiden, wakil presiden. Siapakah yang menentukan atau menjadi peserta pemilu? Partai politik. Apa urusannya menteri dari Nasdem tersangka korupsi dengan pencalonan Anies Baswedan? Tidak ada. Apakah kemudian Nasdem akan menarik pencalonan terhadap Anies Baswedan? Saya kira tidak. Karena itu keyakinan politik Nasdem. Jadi membuat suatu insinuasi bahwa pentersangkaan dua menteri dari baru satu baru terperiksa adalah bagian dari upaya politik menjegal Anies Baswedan. Menurut saya kesimpulan yang prematur, mengabaikan fakta-fakta dan realita yang ada. Ya kalau mau ditersangkakan ya Anies Baswedan. Dalam persoalan ini saya melihat yang dilakukan bukan kriminalisasi tapi politisasi hukum. Kalau kita mau jernih, benarkah Anies melakukan korupsi? Mari kita buka fakta-faktanya. Itu cara yang terbaik sebagai negara hukum, bukan berinsinuasi. Kali ini gue setuju dengan kader nenek XRD. Tidak ada kriminalisasi tanpa alat bukti, tanpa kasus. Kalau ada kasus itu bukan kriminalisasi, itu penegakan hukum. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong. Kalau kita mau nama Anies Baswedan clear and clean dalam kasus Formula E, mari kita buka fakta-faktanya. Kalau benar yang kemarin itu ribut-ribut pimpinan KPK karena soal setuju tidak setuju pentersangkaan Anies, bukalah. Mana itu yang namanya Endar? Tunjukkan buktinya bahwa itu tidak layak. Buka kepada publik kalau kita mau mencerdaskan bangsa ini. Jangan langsung menunjuk, oh ini presiden punya agenda. Saya kira teori konspirasi seperti ini, kesimpulan prematur dengan otak-atik gatuk sangat berbahaya bagi peradaban politik kita, peradaban hukum. Dan kata siapa KPK zaman teman-temannya Denny ini yang terbaik? Kalau kita mau bicara isu dan rumor, 11-12 Pak. Bahwa orang bisa telepon, bahwa orang bisa dapat jam keluar, ya, bahwa kasus bisa turun ke bawah, bahwa tersangka bisa 2 tahun, 4 tahun itu terjadi zaman teman-temannya Denny ini. Jadi jangan anggap juga mereka malaikat. Sebenarnya saya malas untuk mengomentari masalah suara seorang Denny Indrayana, tapi kok malah lama-lama bikin kesel juga. Sebenarnya sama nek. Jujur. Seorang Denny Indrayana itu meskipun menyampaikan tekanan politik agar Gibran mundur itu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa wakil presiden mengundurkan diri karena ia hanya memiliki dukungan hanya 1 suara. Jadi mekanismenya itu berbeda ya. Wapres itu dipilih langsung oleh rakyat bersama presiden melalui Pilpres. Setelah dilantik, Wapres tidak dapat diberhentikan atau diganti hanya melalui permintaan individu. Jika Wapres ingin mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut juga harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur bahwa jika presiden dan atau wakil presiden berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, terdapat mekanisme melalui MPR dan DPR sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jujur, cerdasan ibu ini loh ketimbang si Denny. Jadi seorang Denny Indrayana boleh menyampaikan pendapat atau meminta secara politik, tetapi permintaan tersebut itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membuat Gibran otomatis kehilangan jabatannya. Ini sebenarnya ya orang yang paham hukum malah menjadi tidak paham hukum atau pura-pura bodoh yang betul kata si Deddy Sitorus tadi ya. Lebih ke kayak buzzer, jujur. Terus-menerus menekan agar Gibran mundur setelah melalui permintaan agar presiden memecat Gibran tidak ditanggapi. Sekarang dia meminta Gibran agar mengundurkan diri. Ya Allah, kowe iki nek wis kalah ya kalah wae jagoanmu. Arep mbok ganti sapa?
arep mbok ganti cah kae. Denny Indrayana bikin surat terbuka yang isinya mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberhentikan atau mengundurkan diri. Judul surat itu, Mas Wapres mundur atau dimundurkan. Dia menyebut opsi mundur ini sebagai langkah pencuci dosa atas proses pencalonan pilpres sebelumnya yang dinilai cacat etika berat. Denny mempersoalkan soal syarat pendidikan yang dianggapnya mengakomodasi pendaftaran Gibran kala itu. Anehnya, untuk membuktikan keaslian ijazah Gibran itu, Denny membuat sayembara berhadiah 100 juta rupiah. Hadiah itu diberikan kepada siapa aja yang bisa menunjukkan dokumen ijazah asli SMA atau sederajat milik Gibran. Denny menyebut tantangan itu sebagai upaya mendorong pembuktian secara terbuka, bukan sekedar perdebatan politik. Denny Indrayana adalah seorang pakar hukum tata negara, advokat lintas negara, dan aktivis anti korupsi. Dia pernah jadi wakil menteri Aktivis anti korupsi, tapi kok korupsi? Lucu itu. Hukum dan HAM dari tahun 2011 sampai 2014. Ironisnya, Denny pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway pada 2015. Kasus tersebut telah menggantung selama lebih dari 10 tahun karena beberapa hal. Misalnya, prosesnya masih berhenti di kepolisian karena dinamika politik dan posisi Denny yang sekarang telah mukim di Australia bersama keluarganya. Surat terbuka Denny tersebut menyulut beragam komentar di media sosial. Prof, kasus sendiri bagaimana? Kok sekarang sibuk mengadili orang lain, tulis seorang netizen. Netizen lain membalas, jangan menyerang pribadi. Kalau ada bukti ijazah palsu, ya buktikan saja. Dokumen pendidikan bukan barang yang harus dibuktikan lewat sayembara. Ada lembaga negara yang memang punya kewenangan memverifikasi, jawab akun lainnya. Memang ada beberapa netizen yang membela Denny yang membuat sayembara tersebut. Dengan narasi yang sama, mereka meminta Gibran menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Namun, mayoritas komentar meyakini ijazah Gibran asli karena telah dinyatakan oleh lembaga penerbitnya. Gibran memang tidak memiliki ijazah SMA dari Sekolah Indonesia. Dia menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura. Setelah itu, Gibran mengikuti program grade 12 di UTS InSearch, Sydney. Dokumen pendidikan tersebut kemudian disetarakan pemerintah Indonesia pada 2019. Jadi, Gibran itu pada dasarnya telah menempuh pendidikan setara SMA. Persoalan berikutnya yang jadi polemik adalah pendidikan tinggi Gibran. Gibran menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Yang jelas ya, selagi Mas Wapres masih menjabat, koruptor-koruptor itu nggak bakal nyenyak tidur. Atau MDIS. MDIS sendiri telah menyatakan bahwa Gibran merupakan mahasiswa penuh waktu di sana pada 2007 sampai 2010. Dia memperoleh Bachelor of Science Honors in Marketing yang dianugerahkan University of Bradford, Inggris. MDIS juga telah memberikan penjelasan resmi mengenai riwayat pendidikan tersebut. Ijazah University of Bradford itu juga telah melalui proses penyetaraan di Indonesia. Pemerintah menyatakan ijazah tersebut setara dengan kualifikasi sarjana di Indonesia. Dokumen pendidikan itu menjadi bagian dari persyaratan administrasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. KPU kemudian menyatakan persyaratan administrasi Gibran memenuhi ketentuan. Artinya, riwayat pendidikan Gibran bukan sekedar pengakuan pribadi. Ada lembaga pendidikan yang menerbitkan dokumen. Pemerintah melakukan penyetaraan dan KPU memverifikasi persyaratan pencalonan. Jika Yang jelas ya, selagi gerombolan SDM rendah itu masih ada di negara ini, susah mungkin negara kita untuk maju. Denny memiliki bukti yang membantah seluruh proses tersebut, bukti itu harus diuji secara hukum. Sebagai pakar hukum, Denny mestinya paham bahwa surat terbuka nggak bisa dijadikan forum pembuktian yang sah. Mestinya dia menempuh jalur hukum untuk membuktikan keaslian ijazah Gibran. Sayembara yang dilakukan di medsos itu pada akhirnya hanyalah gimmick politik, bukan sarana untuk mengungkap fakta. Ayo tetap kritis di medsos, jangan mudah terjebak gimmick politik.
Jadi ya capailah ke puncak itu dengan prestasi, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jujur merinding gua tadi mendengar pidato di akhir video Pak Jokowi tadi. Dan ya masalah pemimpin yang duduk di ruang ber-AC, no comment lah saya. Pokoknya nilai kalian sendiri lah, gua no comment. Jelas kalau kita ingin mencapai sesuatu atau ingin naik ke puncak itu capailah dengan prestasi, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Meninggi dengan prestasi, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Nah itu apalagi sampai menzolimi, sampai memfitnah orang. Itu zolim tuh bro. Untuk Ibu Tipa, kalau takut sudah Bu, jangan dipaksakan. Soan minta maaf dengan Pak Jokowi, mumpung waktunya belum terlambat deh. Semua tuduhan kalian itu, dari sekian banyaknya tuduhan kalian yang sudah kalian gencarkan bertahun-tahun itu, tidak ada satupun yang terbukti. Jadi itu sah, real. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Dah pokoknya saya akhiri, salam cerdas, salam waras. Tentunya tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.